Shalom, salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Ayat renungan hari ini, Rabu 8 November 2023, diambil dari Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sering ada orang-orang yang mengatakan bahwa melakukan firman Tuhan itu sangat sulit. Mendengarnya mudah, mengucapkannya mudah, tetapi melakukannya sulit. Bukankah pendapat ini sering kita dengar, acap kali kita dengar ketika kita bersama-sama dengan saudara-saudari kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mabigido naumura mangulahon macai maul. Mendengarnya, mengatakannya sih mudah, tapi melakukannya sulit. Memang firman Tuhan sering dipandang karena kita bertamengkan sebagai manusia biasa, maka kita mengatakan bahwa sulit untuk melakukan firman Tuhan. Padahal apa yang ditulis oleh Allah melalui rohnya, melalui firman yang kita terima di dalam Alkitab, adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk kita lakukan, bukan dari diri kita, tetapi roh Tuhan yang memampukan. Jemaat yang dikasihi, dalam Injil Yohanes yang menjadi renungan pada hari ini, memberikan kepada kita sesuatu yang harus kita kerjakan, yaitu untuk menuruti firman Tuhan. Untuk menuruti, untuk melakukan, untuk mentaati firman Tuhan. Dan kemudian akan ada upah yang kita dapatkan dan bahkan juga menjadi sebuah konsekuensi ketika kita tidak melakukan, ketika kita tidak menuruti atau ketika kita tidak menghayati firman Tuhan. Apakah itu dikatakan di dalam ayat ini, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Berarti orang yang menuruti firman Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kalau kita selalu mengatakan bahwa kita kan manusia biasa, sulit untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi saudara-saudari, dalam ayat ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa mematuhi, melakukan, menuruti firman Tuhan. Karena kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Menuruti firman Tuhan berarti menghayati dan mengimani semua yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi, apa yang harus kita lakukan agar kita mampu untuk menuruti firman Tuhan? Yang pertama adalah milikilah iman yang kuat. Ketika kita memiliki iman yang kuat, maka firman Tuhan yang terasa sulit bagi kita untuk kita lakukan, misalkan saja mengampuni. Bukankah ini terasa sulit untuk orang yang memiliki sakit hati kepada saudaranya? Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengampuni. Bahkan bukan hanya 1 dan 2 kali. Tapi 7 kali 77 kali, tidak terbatas. Bukankah sulit mengampuni orang yang menyakiti kita? Berbekas dalam hati kita? Tetapi firman Tuhan mengatakan kita harus mengampuni. Bahkan harus berdoa bagi mereka yang menganiaya, menyakiti, mengancam kita. Bukankah ini sulit? Tetapi kita pasti bisa melakukannya kalau kita memiliki iman yang teguh. Kita pasti bisa melakukannya. Yang kedua, bagaimana cara kita menuruti firman Tuhan? Kalau kita tidak hanya menggunakan akal pikiran kita, tetapi menggunakan iman dan bimbingan roh Tuhan dalam hidup kita. Untuk melakukan semua yang tertulis dalam firman Tuhan ini, jangan mengandalkan pikiran kita. Karena pikiran kita terbatas, tapi perbuatan Allah tiada batasnya. Pikiran kita sangat terbatas, tetapi rencana Tuhan sungguh tiada batasnya. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan,
biarlah kita tidak menggunakan akal pikiran kita. Sesuatu yang masuk akal saja yang kita lakukan, bukan. Karena firman Tuhan, perbuatannya yang ajaib, semuanya terkadang unlogi, tidak masuk akal. Tetapi itulah yang disebut iman. Karena iman itulah maka kita dimampukan. Saudara-saudari, jika kita melakukan firman Tuhan, kita tekun membaca firman Tuhan, kita menghayati, kita melakukannya, maka dikatakan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu adalah nanti setelah kesudahan zaman ini, setelah penghakiman terjadi. Di sana adalah upah kita. Bukankah kita ingin memperoleh hidup yang kekal? Di dunia ini adalah hidup yang sementara. Kita akan mati pada waktunya. Kita akan berhenti melangkahkan kaki kita pada waktunya. Dan kita akan mengalami kematian, maut yang sesaat. Tapi nanti ada hidup yang kekal. Dan inilah yang Tuhan sediakan kepada setiap orang yang mau menuruti firman-Nya. Jadi hari ini, marilah kita bersemangat untuk selalu membaca firman Tuhan. Kita hayati kata per kata, kita ikuti perlahan. Dan kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk menguatkan kita melakukannya. Jangan kita hanya membaca tapi tidak menghayati bahkan melakukannya. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah menuruti firman Tuhan, melakukan dalam hidup kita. Ada upah yang akan kita terima, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah diberitakan pada saat ini, untuk kami dapat memiliki kesetiaan melakukan, menuruti, dan menghayati firman Tuhan. Kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus kami akan mampu melakukannya. Kalaupun terasa sulit untuk kami lakukan, dan kami juga seringkali khawatir dalam hidup kami, sulit untuk mempercayai firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak khawatir karena penyediaan-Mu sempurna. Jika kami sering gagal untuk menuruti firman-Mu, ampunilah kami. Berikan kami kekuatan dengan Roh Kudus-Mu untuk melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan dan yang telah menyapa kami. Biarlah saudara-saudari kami yang mendengarkan renungan pada hari ini, kiranya Tuhan senantiasa berkati. Jika ada yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, yang sedang bergumul, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom.